Halo Sport Friends, ketemu lagi bersama saya Dion Edward dan kali ini saya akan mereview atau memberikan experience saya tentang apa yang sudah saya rasakan setelah memakai produk terbaru dari JT Indonesia. Produknya apa? Produknya itu adalah ini guys, JT Open Ear Pro 2 ya. Ini merupakan produk baru yang menggantikan ini. Oke, kebalik. Yang menggantikan JT Open Ear Pro. Ini jadi generasi kedua ya. Yang pasti di sini banyak banget upgrade-nya. Kalau kita lihat dari box-nya sih kurang lebih hampir sama ya. Box-nya sih sama. Nggak ada perbedaan dari box-nya kecuali tulisan-tulisannya aja. Tapi ternyata dari 1 tahun itu ternyata banyak banget perubahannya. Jadi sangat signifikan kalau menurut saya dan lebih baik pastinya. Jadi kalau misalnya secara fisik, coba kita keluarin aja ya unitnya ya. Ini adalah JT Open Ear Pro. Pro berarti yang pertama ya. Nah, ini adalah JT Open Ear 2. Secara fisik sih kurang lebih hampir sama. Nggak ada perubahan, kecuali geometri di telinga. Ini sangat signifikan banget, jadi aku udah merasakan memakai dua-duanya. Yang ini cenderung lebih pendek, guys. Jadi kalau di posisi di telinga itu bisa lebih pas. Jadi khususnya kalau saya tuh kan setiap hari bersepeda, selalu ditemani oleh JT Open Ear Pro 2 ini. Sudah 2 minggu saya pakai, dan dengan geometri yang berbeda ini membuat suara dari musik itu menjadi lebih jelas, lebih clear, pokoknya lebih terdengar daripada yang pertama. Tapi tetap yang namanya surrounding, yang lingkungan sekitar itu masih bisa kita dengerin, jadi aman ini ya. Kalau dari segi suara oke banget, itu mungkin perbaikannya dari geometrinya nih guys. Jadi geometrinya sedikit berubah tapi tetap nyaman dan juga suaranya lebih jernih. Kita menuju ke perubahan berikutnya, yaitu yang menurut saya sangat signifikan dan sangat penting, yaitu adalah sistem chargingnya. Kalau yang lama, JT Open Ear Pro, itu masih pakai USB-C. Jadi chargernya harus dibuka dulu. Atasnya ini harus dibuka dulu karetnya. Nah, ini yang sering sekali jadi problem, sehingga kadang-kadang karetnya ini kan sering lupas, sering copot, sering putus ya. Dan baru kita masukkan charging cable ke sini, USB-C. Saya nggak tahu permasalahannya itu apakah gara-gara chargingnya atau gara-gara hal yang lain. Tapi kalau menurut saya, mungkin karena charging sistemnya pakai USB-C, sering mudah rusak karena masuk keringat. Nah, bedanya dengan yang JT Open Ear 2, itu dia menggunakan sistem magnetik. Jadi di sini nggak ada lubang, nggak ada apa, cuma tinggal ada sedikit metal. Dan ini tinggal disambungin atau ditempel dengan charger, secara magnet akan nempel. Ini ternyata perubahan yang sangat signifikan. Awalnya saya mikir, aduh harus ganti-ganti charger lagi. Tapi ternyata sistem ini lebih mudah ngecharge-nya. Mau ditempel, mau dilepas tuh gampang. Jadi nggak khawatir gampang rusak gitu loh. Karena kan kalau misalnya pakai USB-C, kadang kalau kita nyabutnya salah, ya, kalau nyabutnya itu salah, itu bisa rusak charging dock-nya. Tapi kalau dengan sistem ini lebih aman karena tidak perlu effort terlalu besar untuk melepas dan juga menempelnya kembali. Nah, itu kalau dari segi charge. Berikutnya, perubahan lagi sangat signifikan. Ini untuk waterproof-nya kategorinya masih IPX5, jadi hanya tahan untuk percikan air. IPX5. Kalau yang ini sudah IPX8 guys, JT Open Ear 2 sudah IPX8, dan terus terang saya sudah mencoba berkali-kali. Bukan hanya aku pakai mandi, tapi aku juga memakai buat menyelam. Ya, walaupun dalam kegunaannya setiap hari, kalau renang aku juga nggak pakai ginian gitu. Tapi saya buat tes aja karena saya udah bilang sama salah satu bosnya JT, aku hancur-hancurin ya, maksudnya aku buat renang ya, aku buat apa-apa ya. Ya, coba aja, hajar aja, ntar rusak kita ganti baru. Jadi benar guys. Jadi begitu aku pakai menyelam kurang lebih 50 cm, sambil dengerin lagunya tuh tiba-tiba mati. Aku pikir rusak nih, tapi enggak. Mati itu karena otomatis, sehingga membuat sirkuitnya itu menutup gitu loh. Jadi air juga tidak masuk ke dalam sistem. Jadi IPX8-nya benar-benar bukan hanya tulisan, tapi ternyata terbukti nyata ada di sini. Untuk suara juga, ini suara mungkin karena geometrinya yang berbeda, jadi suara itu terdengar lebih jernih daripada JT Open Ear Pro. Kalau dari segi baterai, sama-sama ya, dua-duanya juga kapasitasnya itu 230 mAh.
kalau dipakai riding, dibuat jalan-jalan sambil dengerin musik non-stop, itu bisa tahan sampai 5 jam. Kalau itu bener, karena aku udah nyobain berkali-kali. Nah, salah satu alasan kenapa aku suka banget kalau goes atau mungkin jogging atau lari, itu pakai sistem seperti ini, nggak pakai TWS atau headphone lainnya. Karena yang pertama, dia ringan banget. Jadi kalau JT Open Ear 2 ini, dia itu beratnya cuma 34 gram. Kalau yang pertama itu 35 gram, jadi sama-sama ringan lah, cuma beda segram tuh nggak ngefek kayaknya. Jadi karena ringan, dia tuh nggak sakit di telinga guys, aman telinga kita nggak lecet ya. Dan berikutnya juga yang paling penting upgrade-nya yang tidak ada di JT Open Ear Pro, itu adalah di sini ada internal memory. Jadi bisa menyimpan kurang lebih 1200 lebih lagu tanpa harus kita sambung Bluetooth ke handphone. Jadi kalau kita nggak bawa handphone itu nggak masalah, jadi kita bisa hemat lagi baterai handphone kita dengan menyimpan 1200 lagu di unit ini. Dan juga caranya itu gampang, tinggal charger kita tempel, dan nanti sambungan USB-nya kita sambungkan ke laptop, udah langsung aja masukin, nanti akan terbaca di sana, dan nanti akan langsung kalian pindah-pindah lagunya ke dalam foldernya JT Open Ear. Ternyata juga yang paling penting, saya tuh pikir, apaan ini ya? Ternyata ada upgrade satu lagi nih guys, yang kadang-kadang kita tuh nggak nyangka atau kita nggak perhatian. Ternyata di dalam box ini ada sebuah benda yang di JT Open Ear Pro itu nggak ada. Yaitu adalah benda ini. Kelihatan nggak ya kalian ya? Ini semacam karet gitu loh guys. Karet seperti ini. Kelihatannya ini bagian dari bungkus yang tidak terlalu penting, tapi ternyata ini penting sekali. Jadi ini adalah karet yang bisa kita pasangkan di unit dari JT Open Ear 2 ini. Fungsinya adalah buat kalian yang kepalanya itu termasuk kecil, khususnya mungkin buat cewek-cewek kali ya. Kadang-kadang kalau nggak dikasih karet gini terlalu besar, jadi agak sedikit longgar. Tapi dengan adanya karet ini bisa menjadi solusi juga sehingga kita bisa lebih pas posisinya. Jadi dengan adanya karet ini posisinya tuh jadi nggak gampang gerak gitu loh guys. Jadi speakernya tuh pas selalu harus ada di samping telinga kita. Ini menurutku adalah satu hal kecil yang sangat berguna sekali. Bahkan saya juga pakai karena saya takutnya kalau kena helm bisa naik turun, posisi speakernya bisa ganti-ganti gitu guys. Jadi saya juga pakai kan. Jadi walaupun JT ini adalah produk lokal Indonesia, kalian tidak perlu khawatir lagi dengan garansi. Jadi kalau JT Open Ear 2 ini garansi 2 tahun. Jadi kalau ada apa-apa dengan unit kalian bisa langsung tukar baru. Dan ini garansinya juga 2 tahun, bebas tukar baru ya. Ini sudah saya buktikan sendiri dengan JT Open Ear Pro saya, sempat ada masalah. Sehingga saya pergi ke Doran Gadget, langsung tukar baru, nggak pakai ribet ya. Memang JT itu JT, jelas terbaik. Nah, gimana menurut kalian? Oke ya. Untuk harganya sendiri kita bandingkan, JT Open Ear Pro sekarang kalau di Shopee itu harganya 699.000. Sempat aku juga lihat, kalau harga bekasnya itu sekitar 500-an. Kenapa kok harganya tinggi? Karena kalau misalnya kalian beli bekas dan ada masalah apa-apa, itu kalian tinggal tukar dengan barang yang baru. Karena JT Indonesia juga memberikan klaim dan juga garansi tukar baru sepuasnya. Untuk JT Open Ear 2, karena barusan aja launching tanggal 1 Agustus kemarin, JT Indonesia memberikan promo sampai 8 Agustus, memberikan harga Rp899.000, jadi diskon 45%. Itu juga sudah termasuk cashback dan ada tambahan bonus juga buat kalian yang transaksi di Shopee. Banyak yang nanya sama saya, worth it atau enggak? For me, it's worth it dengan kualitas yang sangat istimewa, suaranya juga jernih, dan durable banget, jadi kuat sekali. Menurut saya, wajib kalian punya kalau kalian intensitas olahraganya tinggi. So that's my review for JT Open Ear 2. I hope you like it. Dan semoga ini bisa menjawab beberapa pertanyaan kalian mengenai JT Open Ear 2. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung kalian tuliskan di kolom komentar. Kalau saya sanggup untuk menjawabnya, pasti saya akan memberikan solusinya. So thank you very much for watching. Don't forget to like and subscribe, and stay healthy.